Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ada dua ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Sebelum membahas dua ayat ini ayat turun karena ada sebab. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah karena ada ayat sebelumnya yang sudah turun, yaitu surat Al-Hajj ayat 73 dan surat Al-Ankabut ayat 41, yang mana di dalam Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menyebut contoh perumpamaan berupa az-zubab. Apa itu az-zubab? Lalat. Sementara di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan, yaitu Al-Ankabut. Apa itu? Laba. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadzat baita inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 ini Allah menjelaskan, memberikan perumpamaan kepada kita semua. Barang siapa di antara kita yang menjadikan perlindungan selain Allah, itu seperti laba-laba yang bergantung kepada rumahnya. Sementara inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sementara rumah yang paling lemah, rumah yang paling jelek, rumah yang paling ringkih adalah rumah laba-laba. Maksudnya apa? Ketika kita bergantung, santai saja aku kalau sakit ada BPJS, dilalah. Pas sakit, semua pada sakit BPJS, kamar penuh. Kenapa? Karena bergantung pada BPJS. Santai saja istriku, suamiku uangnya banyak. Santai-santai saja, ternyata dilalah kemalingan, dilalah kebakaran, dilalah dan sebagainya, lemah. Tetapi ketika kita menjadikan Allah aulia, wa kafa billahi aulia, cukuplah Allah sebagai perlindungan, maka insya Allah dilalah. Lagi sakit, ada pas lagi punya duit. Dilalah dan dilalah bahasa Jawanya. Kenapa? Karena kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi mengatakan, "Madza aradallahu bihadzal asya al-khasisa." Maksud Allah apa ini? Memberikan perumpamaan dengan hewan yang hina ini. Maksud Allah apa nih? Kenapa Allah memberikan perumpamaan dengan lalat yang hina ini? Nah, kemudian turunlah ayat, "Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah itu tidak segan-segan memberikan perumpamaan berupa nyamuk ataupun yang lebih kecil dari nyamuk. Nah, kita lihat ada apakah dengan nyamuk yang perlu kita perhatikan. Nyamuk itu sekali menggigit, dia tidak akan berhenti kecuali kita tepuk, kecuali kita matikan. Dia akan terus menyedot sampai dia tidak bisa terbang, ya kan? Perutnya sampai merah banget. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan nyamuk itu hanya menyusahkan orang lain. Coba kalau gak ada nyamuk, gak ada fogi gitu. Coba kalau gak ada nyamuk, gak ada yang kena DBD itu, ya kan itu. Jadi yang pertama, ketika kita menjadikan perumpamaan nyamuk untuk kehidupan kita, maka pastikan kita tidak merugikan orang lain dalam kehidupan kita. Nyamuk yang ada merugikan. Ketika dia mengambil harta, kembali dia makan, ketika dia lupa dengan kanan kirinya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, sampai dia lupa bahwasanya dirinya sudah penuh dengan makanan, gitu kan? Ya, sampai rumah itu banyak apanya, kenapa? Karena
makannya banyak banget, dia lupa tidak berbagi dengan orang lain ya, sampai makanan basi tetangga kelaparan. Nah, ini maksudnya perumpamaan. Jadi segala macam perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu ada manfaat yang harus kita pelajari, manfaat yang harus kita ambil. Maka ayat selanjutnya, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman dia tahu kalau perumpamaan itu dari Allah. Allah memberikan perumpamaan, tidak begitu saja memberikan perumpamaan. Sementara wa malladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup diri dengan hidayah Allah, dia berkata, ngapain sih Allah masa Quran ngomongin nyamuk? Masa Quran ngomongin zubab, lalat? Masa Quran ngomongin laba-laba? Jadi ayat ini adalah jawaban terhadap ayat-ayat sebelumnya yang mana Allah menyebutkan tentang perumpamaan dzubab dan perumpamaan al-ankabut. Jadi yang dapat kita ambil hikmah dari ayat ini adalah yang pertama, ketika kita mencari rezeki, pastikan di situ ada hak orang lain. Karena kalau tidak kita sampaikan ke orang lain, itu efeknya jelek buat diri kita. Nyamuk sampai kekenyangan dia mati, ya kan? Sentil aja dia mati. Kenapa kenyangan nggak bisa terbang? Kan kalau dia nyedot dikit selesai kabur. Maka kita belum gepak dia udah kabur dulu. Tetapi nyamuk itu kalau gigit, kalau belum kita geplak dia nggak akan kabur atau sampai dia benar-benar kekenyangan gitu kan? Itu nyamuk. Kemudian yang kedua, pastikan hidup kita tidak menyusahkan orang lain. Nyamuk itu nyusahin kita aja. Tidur enak-enak, gara-gara nyamuk ini kan. Saya bangun, ya kalau bangun tahajud ya kan, bangun malah ngata-ngatain dasar lo nyamuk anjing, kok nyamuk bilang anjing, salah lagi. Padahal nyamuk gitu kan. Iya, kadang begitulah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, semoga yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Pastikan hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi